Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai internet, saya Muhammad Sirajul Munir dengan NIM 2406011813010. Di sini kita akan membahas tentang router statik. Nah, pada kali ini kita menilik dari praktikum 5 di modul Jarkom ya. Kita akan mengimplementasikan nomor 2A, yaitu ini, sampai dengan nomor 2E. Langsung saja ke paket tracernya. Nah, di sini saya sudah menyiapkan susunannya, yaitu berupa 3 router, 2 switch, dan 4 komputer, di mana router-router tersebut dan komputernya belum tersetting gitu. Nah, kali ini kita akan men-setting satu router dan satu komputernya untuk menjadi contoh beberapa routernya yang lain. Nah, kita akan mencontoh dari PDF ini saja. Nah, di sini sudah terdapat ini ya, IP networknya untuk router, dan di sini sudah terdapat IP network untuk router satunya lagi yang sisi sini, network yang sisi sini. Nah, untuk komputer itu tinggal menyesuaikan IP networknya yang berada di sini. Nah, ketika 192, 168 dan 0, maka kita harus mengikuti net ID-nya seperti itu. Tinggal yang belakangnya saja yang berubah. Mari kita implementasikan ya. Pada router 0 ini kita masuk ke config dan fast ethernet. Nah, di IP config IP address-nya kita tulis saja 192.168.01. Nah, di sini kita menggunakan subnet mask defaultnya yaitu prefix 24 seperti yang ada di modul. Sedangkan yang di sini yaitu 192.168.11 dengan prefix sama juga. Kita harus meng-on-kannya juga ya agar dapat terhubung gitu. Nah, tinggal silang saja. Pada PC kita juga harus mengatur fast ethernetnya, yaitu 192.168.01. Nah, 02 lebih tepatnya. Kenapa 02? Karena ini mengikuti ininya ya, network ID yang berada di sininya ya. Begitupun juga nanti router ini akan disetting, dan ini juga, dan ini juga. Nah, sebelumnya ada yang masih kurang, yaitu untuk men-setting IP config-nya. Nah, caranya adalah dengan mengklik ini ya, ikon komputernya, lalu ke desktop, lalu ke IP configuration. Nah, ininya kita setting sama dengan networknya yang dari routernya, yaitu 192.168.0.1 seperti itu ya. Karena sudah disetting semuanya, mari kita skip hingga semuanya telah tersetting saja. Nah, sekarang semua router sudah tersetting sesuai dengan IP-nya yang berada pada modul jaringan komputer tersebut ya. IP-nya agar lebih mudah saya terangkan pada sini, pada sebelah-sebelahnya pokoknya. Nah, kali ini kita akan mencoba mensimulasikan di mana PC2 akan mengirim ke router B. Hasilnya bisa kita lihat jika PC2 dapat mengirim ke router ini, atau router 1 lah bisa dapat seperti itu. Lalu kita akan mencoba PC0 ke PC1.
PC 0 sudah mulai mengirim. Nah, hasilnya tidak bisa dikarenakan router ini belum tersetting untuk terhubung terhadap router ini. Lalu kita akan mencoba router 1 ke PC 1 maksud saya ke PC 3. Tidak bisa dikarenakan memang belum bisa terhubung ke network 3 gitu. Nah, kenapa tadi PC 1 ke kiri dahulu? Dikarenakan memang gateway-nya adalah 192.168.21, di mana itu adalah IP dari network yang ada di sini. Jadi dia akan melewati ini dulu baru akan ke sana. Seperti itu. Nah, agar dapat itu jalan yang contohnya 1 ke 3, maka kita harus men-setting routingnya, yaitu routing statiknya lebih tepatnya. Nah, kita dapat melihatnya dari modul dahulu. Nah, di sini terhadap pada router B dan router C, mereka disetting static routes-nya menjadi seperti ini, yaitu 192.168.00 prefix 24, yang itu adalah network yang ingin diakses melalui, mereka mengakses itu melalui network 192.168.1.1. Contohnya adalah itu, dan seterusnya. Nah, mari kita mencoba men-setting router B tersebut. Caranya adalah mungkin router, lalu klik static. Nah, di sini kita dapat mengisinya 192.168. Bentar, saya lupa. 00 ternyata. 0.0. Dimana netmasknya adalah 255.255.255.0. Next hopnya 192.168.1.1. Kita tinggal tambahkan saja. Lalu pada static routes yang kedua, yaitu 22, dimana networknya dia akan menginginkan untuk melewati network ID 192.168.3. Kita tambahkan saja. Nah, seperti itu. Close saja. Lalu ke router C. Nah, di router C juga sama, menyesuaikan dengan ini, yaitu 192.168.1.0 melalui 192.168.21. 192.168.1.0 255.255. Ini adalah prefixnya ya, 192.168.2.1. Kita add saja. Oke. Setelah disetting tadi, lalu kita akan mensimulasikan lagi ya, dari PC 1 ke PC 3, yaitu dengan surat yang sudah ada ini. Nah, kita coba. Suratnya yang ini ya, yang warnanya abu-abu tua. Surat tersebut ke router 1 terdahulu. Nah, lalu dia akan mengarah ke sini. Nah, berhasil. Jadi PC 1 dapat berhubungan dengan PC 3. Nah, bagaimana jika PC 0 dengan PC 1? Nah, jawabannya adalah tidak.
dikarenakan router A masih belum tersetting untuk dapat berhubungan dengan router B ataupun router C. Untuk dapat mengirim dari PC 0 ke PC 1, maka kita harus men-setting router A dan router C-nya. Nah, setting tersebut terdapat pada modul, yaitu pada poin E. Pada poin E ini, router A itu akan disetting seperti pada ini, yaitu dia akan dapat melewati network 2 dan 3. Lalu router C akan dapat tambahan, yaitu melewati network 0 melalui network yang belakangnya 21, yang A melalui 12. Kita akan settingnya statik 192.168.2.0 dengan ininya 255.255.0 dengan next hopnya 192.168.1.2. Kita tinggal tambahkan saja, lalu kita ganti dengan 3. Nah, kita cek dahulu. Ya, sudah benar ya. Lalu close saja, kita pindah ke yang C, kita tulis saja 192.168. Tunggu sebentar, 192.255.255.255.0. dia akan melewati 192.168.2.1. Tambahkan saja dari yang C-nya. Baik, sudah betul ya. Di sini kita akan menambahkan juga satu PC ya, yang berada pada poin D ini. Kita disuruh untuk menambahkan satu PC lagi. Kita akan taruh di sini PC-nya, sambungkan dengan switch. Settingnya sama seperti PC yang sebelumnya, dikarenakan dia sudah memiliki ini IP yang sudah ditujukan dan gateway yang sudah ditujukan, maka ini adalah IP-nya ya. Kita tarik ke atas saja, kita setting sesuai itu. Device ethernet-nya kita tulis 192.168.1.5 dengan subnet mask prefixnya 24. Begitupun dengan gateway-nya. Gateway-nya akan kita atur dengan 192.168.1.2. Oke, semuanya sekarang sudah selesai dalam pengaturan settingnya. Sekarang kita akan melakukan percobaan, yaitu melihat dari poin D, dimana sebelumnya PC 1 masih belum dapat berhubungan dengan PC 0, maupun PC 3 masih belum dapat berhubungan dengan PC 0 gitu kan. Nah, ketika sudah disetting seperti ini, seharusnya sudah bisa. Kita akan mencobanya ke PC 1, kita akan mencobanya. Berhasil melewati sini ya. Lalu PC 3 ke PC 0. Nah, ini tadi adalah suratnya. Suratnya sudah sampai ke sini. PC 0 berarti berhasil menghubungi PC 1.
Saya akan mencoba mengulangi dari yang PC 3 ke PC 0. Ini adalah suratnya. Berhasil melintasi router 2, suratnya menuju switch. Di sini terdapat delay karena kan antrian. Suratnya berhasil sampai ke router B. Lalu suratnya masuk ke switch lagi dan berhasil menyentuh router A dan berhasil menghubungi PC 0. Maka PC 0 dapat berhubungan dengan PC 3 dikarenakan setting tadi, yaitu dimana router ini sudah dapat menghubungi router ini, dan router ini pun terlihat dari statiknya ya, dapat menghubungi network 00 ini dan network 10 melalui jalur 21 dan 21. Berikut adalah penjelasan saya mengenai praktikum Jarkom 5. Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.